Shalom, selamat malam semuanya, Selamat bapak-bapak malam, yang Pak ada di Beni. sini. Eh, saya sudah lama nggak sharing di sini. Nah ini kebetulan sharing yang saya minta kemarin, bukan saya ditunjuk, tapi saya minta waktu ini. Karena saya merasa bahwa saya kok ada satu dorongan yang ingin mengutarakan sharing dan isi hati ini. Mohon izin Pak Alek, Pak Bernard, izin dulu untuk berbicara Pak Ayub, senior-senior yang ada di sini. Kita sekarang harus mengatakan senior, kita tidak boleh mengatakan tua, karena dengan senior rasanya kita lebih enak didengar. Yang di sini chapter ini kan rata-rata senior-senior Pak. Saya juga pernah, saya kemarin berapa bulan yang lalu di salah satu kebaktian saya diundang sama mbak tuanya. Pak Beni ayo ikut ini ada kebaktian senior. Terus saya ini diam aja, terus saya pulang sama bicara sama istri saya. Terus saya tepuk tangan, terus pas, tak sampai mingsli. Wah, masuk saya ini masuk senior, saya ikut yang biasa aja. Bila perlu saya ikut yang anak muda-muda aja. Saya pikir begitu. Gitu Pak, kira-kira. Jadi, tapi kita tidak bisa bicara para teman-teman kami yang sudah berumur, wah, rasanya nggak sopan. Tapi kalau kita ngomong para teman-teman kami yang senior, sekarang segitu terus kok. Saya juga sering bilang, ini senior kita di Ini sinyo saya ini, kan bekerja sinyo sini. sebagai pekerja seni, ini senior ya. Tapi saya pikir ya ini Yang pekerja penting seni sudah yang berumur, kalau belum ya. Iya. Saya di sini ada istri saya. Tadi yang kebetulan saya ada di kantor tadi. Saya kepingin pakai laptop, anak buah saya nyediain laptop tapi nggak bisa. Kalau enggak tadi saya pulang istri saya. Istri saya sudah pernah saya ceritakan siapa istri saya adalah orang yang mendukung saya dari awal saya mulai menikah. Ya pasti istri saya mendukung lah. Istri saya mengerti semuanya, ikut membantu mendidik anak-anak kami semuanya. Di sini juga ada keponakan saya, anaknya kakak saya, almarhum Freddy, Yan Gunawan yang sekarang aktif di Pesat, di L4L, yang banyak bantu Pak Bambang. Kehidupan dia sama kehidupan saya hampir mirip soal. Saya ditinggalkan orang tua saya kan waktu kira-kira umur 12 tahun. Mungkin Yan mungkin umurnya ya setelah SMP atau mungkin ya seumuran dengan saya. Jadi mirip, saya sering berbicara masalah-masalah apa kehidupan apa ya masalah pekerjaan masalah apa banyak yang sudah saya sering bicarakan dan kami merasa ada kesamaan. Malam ini sebetulnya judulnya ini agak berat, intergeneration, ini judulnya Pak Halim. Saya ini bersharing dalam bahasa Indonesia, tapi saya diberi judul bahasa Inggris. Saya tidak bisa bahasa Inggris ini. Jadi saya mungkin itu yang terbaik sebetulnya menyiapkan generasi kedua, generasi selanjutnya ya. Ya mungkin bisa diartikan intergeneration, tapi sebetulnya yang saya mau bicarakan ini adanya satu pemuritan di dalam keluarga. Kita ini full gospel, anggota full gospel, aktif. Kalau saya tidak aktif. Yang aktif ini bapak-bapak yang ada di sini aktif semua. Pak Bambang dari tidak bisa nyanyi, dari malu-malu sekarang bisa nyanyi, kenceng nyanyinya. Nggak peduli fals, nggak fals, dia nyanyi. Nah, itu berarti ada suatu perubahan besar. Ya, Pak panutannya Pak Alek, betul. Kita semua di City Chapter mempunyai panutan sama-sama. Saya lihat Pak Alek, ada Pak Congking, ada terutama Pak Bernard. Kita semua bersandar kepada senior-senior ini. Tapi dalam arti senior ini betul-betul senior, bukan hanya umurnya saja, tapi pengalamannya juga luar biasa. Juga ada Pak Suhardi dan juga ada teman saya yang selalu tampil ramah tamah itu Pak Heru, sangat ramah tamah. Mukanya itu sudah seperti tidak pernah punya beban. Itu muka yang luar biasa. Itu muka yang sering diidam-idamkan oleh semua pria dalam masalah apapun, dalam masalah situasi apapun dia tetap mempunyai wajah seperti itu. Oh, malam ini saya tidak ada tanya jawab karena saya nggak bisa menjawab. Gitu aja, Pak. Jadi saya coba bisa mengeluarkan isi hati saya. Saya tidak bisa ditanyai Pak. Bukan ya, saya tidak mampu menjawab Pak. Intinya gitu aja. Saya buka kartu, saya tidak mampu punya.
Dalam hal ini kan kita sudah tahu visi misi dari Full Gospel kita adalah mencari jiwa, mencari jiwa yang hilang, jiwa yang lemah, jiwa yang sakit, semua kita ajak kembali. Sudah ditunjukkan sama Pak Bernard di minggu lalu dan beberapa minggu yang kemarin-kemarin. Sudah ditunjukkan jiwa-jiwa yang lama, juga ditunjukkan sama Dr. Hendro, banyak jiwa-jiwa mereka kembali. Itu tujuannya kita ada di Full Gospel, terutama di City Chapter. City Chapter ini kenapa saya bisa bernaung lama, karena ya orangnya banyak sabar, Pak. Sudah senior-senior gini kesabarannya tingkat tinggi. Pak Indra, mohon maaf bolak-balik telepon saya belum bisa menjawab. Ada utang yang saya belum bisa bayar, catatan untuk baksos yang akan datang. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Tapi kesabaran yang sudah Bapak tampilkan menjadi panutan kita ke depan. Saya juga bersyukur saya bisa ada di chapter ini. Sangat bersyukur saya banyak mendapat kemajuan. Tapi dalam visi misi ini kita adalah pertama, kita setelah menjaring jiwa semua, kita bisa memuridkan mereka, bisa mengantarkan mereka masuk ke gereja dan menjadikan mereka anak-anaknya, dan mereka akan menjadi satu bapak imam yang baik, imam yang menjadi panutan di dalam keluarga mereka. Mereka kalau yang mereka dulu lupa dengan keluarganya, sekarang mereka ingat kembali dengan keluarganya. Yang mereka dulu setengah-setengah, mereka sekarang menjadi full. Yang mereka dulu merasa tidak perlu, sekarang menjadi merasa perlu. Yang dulu mereka merasa buat apa, buang-buang waktu, mereka sekarang merasa bergembira. Memenuhi waktunya, seperti tadi bersanjutan dengan Pak Presiden, ini kan dia berbicara. Saya 3 jam ngopi dengan uang 3.500, dengan orang-orang seiman dan senior-senior dalam firman semua, merasa nyaman. Nah, ini kan suatu hal yang baik, suatu hal yang baru. Kalau enggak kan kita bisa ngopi di situ atau di tempat lain. Itu, Pak. Nah, tapi mohon maaf, Pak. Mohon maaf dulu. Ini bisa terjadi di kita, bisa juga tidak terjadi, bisa juga lupa kitanya, bisa juga kita jangan sampai kita jangan sampai terlewati dengan masalah ini. Masalah yang saya punya ini, yang barusan saya ingin bicarakan itu adalah bagaimana kita setelah memuridkan teman-teman kita yang ada di luar, jiwa-jiwa di luar, tapi bagaimana dengan keadaan di dalam kita? Apakah kita ini sudah memuridkan anak-anak kita? Apakah kita sudah memuridkan keluarga dari masing-masing anak-anak kita? Kalau semua ini sudah, ya saya mengingatkan kembali. Kalau ini belum, mari kita memulai kembali. Kalau ini kemarin terlupakan, mari kita mulai mengaktifkan kembali. Ini yang perlu saya sharing. Saya mendengarkan firman ini kira-kira ya 1-2 bulan yang lalu. Waktu itu saya berada di gereja dan firmannya seperti ini, saya sangat tertempelak. Saya bilang, waduh, ini suatu hal yang memukul saya. Jadi saya merasa saya keingin sekali untuk menyampaikan ini kepada teman-teman, kepada bapak-bapak yang ada di sini. Ya, sorry, maaf teman-teman, bapak-bapak, mohon maaf. Nah, saya merasa ini perlu supaya kita dalam satu keluarga, di dalam kita ini kita begitu kuat iman, kuat dalam persekutuan, kuat dalam kerukunan, kuat dalam segalanya. Itu yang saya mau tekankan di situ. Nah, pada waktu itu saya pulang dari situ, saya merasa bahwa saya ini kok kurang dari apa yang hamba Tuhan itu bicarakan. Saya ini kurangnya banyak. Seperti begini, saya mulai ngebut kerja, setelah saya ini dulu hidup kan susah, Pak. Jadi saya harus bekerja supaya saya tidak ingin istri saya, anak-anak saya, apapun yang saya besok akan terjadi, tidak susah seperti saya. Karena itu saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya bekerja dari terbit matahari, terbenam, terbit lagi, terbenam lagi. Saya bisa. Kenapa saya bisa? Karena saya ini pekerja seni, Pak. Saya sudah biasa, Pak, nggak tidur dulu waktu muda 2 hari 2 malam karena saya harus gambar. Itu udah biasa, semua orang banyak tahu masalah ini. Tapi saya sanggup untuk bekerja ini. Kenapa kok saya sanggup?
karena saya tidak mau keluarga saya besok seperti saya dulu waktu muda. Itu. Jadi itu yang mengejar saya mengejar. Jadi waktu saya itu habis. Tapi saya ini mempunyai pendamping yang setia, pendamping yang selalu bisa membimbing, mengajarkan, mendidik anak-anak kami. Memang tidak bisa dilepas. Karena anak-anak kami harus sebenarnya yang mendidik adalah pihak yang laki, kita, imamnya. Tapi istri saya juga tetap bisa mendampingi dia sampai anak-anak ini bisa selesai, bisa semua, dan kita bersama. Dulu kantor saya satu rumah di dalam rumah yang sama kantor, dan setelah itu kami baru pindah ke tempat kerja, tempat yang lain. Tapi kita selalu bersama-sama. Kami dulu juga setiap pagi, karena saya tidurnya malam, larut, anak-anak mesti membanguni kami untuk berdoa bersama. Bersama-sama pagi dia mau sekolah, dia pagi bangunin, Pak, ayo kita doa. Tapi setelah saat mereka sudah kita melepaskan dia ke dalam satu keluarga, kita kan nggak pernah doa bersama. Mereka mempunyai rumah-rumah sendiri, mereka mempunyai kegiatan sendiri, mereka mempunyai apapun yang itu sendiri. Sebelum mereka saya lepaskan di dalam suatu pekerjaan mereka masing-masing, kita masih berkumpul di dalam satu kantor. Tapi setelah kantor ini tidak cukup karena mereka lebih berkembang, maka kantornya harus berpisah. Hari ini saya tidak sekantor dengan anak saya yang nomor 1, anak saya yang nomor 1 juga membantu istri saya di rumah. Saya tidak sekantor dengan anak saya yang nomor 2, saya tidak sekantor dengan anak saya yang nomor 3. Mereka berkantor bersama, tapi tidak sekantor dengan saya. Jadi saya sekarang sekantor sendiri, dan kadang istri saya datang ke kantor untuk membantu saya. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Karena pada waktu dulu, saya miskin. Kalau dulu saya misalkan tidak miskin, mungkin ya beda. Kalau dulu, karena saya miskin, saya tidak punya waktu untuk itu. Akhirnya waktu berjalan dengan waktu, maka mereka sudah mencapai sekolah, lulus sekolah, dan mereka harus berkeluarga. Dulu saya ini selalu, anak saya pernah saya sekolahkan ya yang lebih baik dari saya, yang berada di sekolah yang lebih baik dan tidak di Indonesia. Sebelum dia mendarat di negara tersebut, di kota tersebut, saya belum tidur. Setelah dia mendarat dan saya tahu betul dia sudah di sana, meskipun belum sampai di apartemennya, saya baru bisa tidur. Dan ini selalu saya lakukan karena saya khawatir gitu. Kalau di Indonesia ya agak khawatir, tapi ya mereka sekarang sudah terbang dengan sendirinya, ya saya tidak perlu khawatir karena ya mereka sudah punya background yang masing-masing. Saya memberi contoh pada waktu itu, saya menikah usia 27 tahun. 27 atau 28, saya pikir 27. Setelah saya menikah, saya melakukan pekerjaan total. Kenapa saya menikah umur 20 tahun? Kok tidak menikah umur 30? Karena saya mau ketenangan di dalam melakukan pekerjaan untuk selanjutnya. Kalau saudara bapak-bapak bisa menikah awal atau maka pencapaian segala sesuatunya akan berhasil dengan baik, karena kita tidak memerlukan memikirkan hal yang harusnya kita pikirkan, tapi kan sudah dibantu dengan istri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga percaya sama anak-anak saya. Saya menikahkan anak-anak saya, itu berurutan tahunnya, Pak. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Pokoknya setiap tahun saya mantu. Kenapa? Karena setelah selesai itu, saya perbolehkan untuk bekerja dengan lebih baik, lebih keras, istilah saya itu ya, atau lebih serius, kata-kata halusnya itu, untuk dia tetap bisa bertanggung jawab dengan pasangannya, dengan keluarganya, dengan apapun. Tapi yang bagi tidak menikah, yang belum menikah, dia pun harus bertanggung jawab kepada siapa? Ya orang tuanya, saudaranya, sekitarnya, atau apa yang dia lakukan kalau dia punya perusahaan, dengan karyawannya dia harus bertanggung jawab. Itu ya. Yang kedua, itu adalah, ini sebetulnya saya ada dua bagian, tapi mungkin waktunya tidak cukup, saya satu aja. Totalnya itu ada 4.
Tapi saya untuk sesi ini saya biasanya ada dua bagian. Nanti kalau nggak keburu saya satu aja dulu, yaitu memuridkan kita di dalam keluarga. Saya ada satu ayat, yaitu Maleakhi 4 ayat 5, yang tertulis di, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maleakhi 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, kenapa kok bapak? Kenapa? Kok kita? Karena kita adalah satu contoh, model bagi anak-anak kita. Model dalam arti bukan yang mereka suka memperagakan di catwalk, jalan-jalan, pakai baju baru atau bukan. Ini adalah model, role model. Dia selalu mengidolakan orang tuanya, ayahnya bagaimana, apa yang dilakukan oleh ayahnya, apa yang dilakukan oleh ibunya. Kalau dia perempuan atau itu bagaimana dia meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan sekarang mereka lebih pandai lagi. Dia meniru, yang baik diambil, yang jelek dia akan buang. Kalau kita bisa mendidik anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita hal yang baik, firman, doa, dan apapun yang bersandarkan dengan kuasa ilahi. Itu aja. Kalau kita tidak mengajarkan itu, ya anak kita ya jadi nggak baik. Anak saya yang kecil itu sering ke Jakarta. Saya sudah bicara. Klien dia banyak, sudah pasti kalau mohon maaf klien kami kebanyakan ya karena kami pekerja seni, kadang-kadang kami diundang oleh beberapa orang yang berduit atau muda yang lagi punya duit banyak untuk bisa menghasilkan impiannya dia, mewujudkan impiannya dia. Pasti mereka mempunyai dunia yang berbeda. Saya sudah bicara, kamu harus hati-hati, kamu jangan kumpul di sini karena nanti kalau kita ini bisa sungkan atau apa, ya kita bisa terpengaruh atau apa, ini kan berbahaya. Selalu saya ingatkan sebelum mereka pergi, gitu Pak. Jadi masalah ini selalu kami tekankan. Tapi pada waktu itu saya tertemplak betul. Kenapa? Karena saya tidak terlalu sering mengajak dalam suatu pertemuan. Pertemuan yang saya ajak ini ada pertemuan bersama-sama untuk makan. Tapi di dalam makan kami tidak pernah mengutarakan apa yang sebetulnya kami inginkan. Atau tidak tersirat di dalam pikiran kami sedikit pun bahwa kita harus melakukan itu. Puji Tuhan kalau teman-teman bapak-bapak yang ada di sini sudah melakukan itu. Tapi karena saya jarang bertemu, mereka rumahnya sendiri-sendiri, saya bertemu kadang-kadang 1 minggu, bisa 2 minggu, sekali bertemu, ya kita bicaranya beda lagi lah. Kita bicara tanya ya yang ringan-ringan, tapi tidak memasukkan hal yang mendidik bagi mereka. Jadi mereka bisa tidak tahu, bisa tidak mengerti sebetulnya pikirannya kita mau apa kalau kita tidak berbicara. Kalau kita berbicara, maka dia tahu. Nah, karena hal ini, saya ini beberapa minggu yang lalu mengundang mereka datang. Mereka tanya, lu ada apa kok diundang? Ada masalah? Pertanyaannya kan seperti itu. Oh enggak, cuma kebikin omong-omong aja. Heran dia, karena saya tidak pernah mengajak mereka omong-omong, Pak. Saya datang ke mereka atau mereka datang ke tempat saya adalah untuk ya dia menyambangi saya atau dia mendatangi saya, melihat saya atau apapun lah, ya santai lah. Tapi tidak pernah. Dan saya jarang untuk membicarakan masalah saya atau pekerjaan saya di hadapan mereka. Kenapa? Karena saya ini orangnya jarang mau minta tolong kepada mereka. Mereka boleh minta tolong kepada saya. Tapi saya berusaha untuk tidak merepotkan mereka. Memang ada salah, ada benarnya. Ada beberapa pertimbangan seperti itu. Tapi saya memutuskan seperti begitu. Nah, mereka juga menyalahkan, oh tidak bisa begitu, tidak bisa begini, ya seperti itu. Tapi saya tidak mau membebankan semua pemikiran yang menjadi beban mereka karena mereka terlalu berat untuk memikirkan atau apa ya. Saya selalu berpikirnya begitulah Pak. Saya intinya cuma mau meringankan orang,
Kalau bisa membantu, saya bantu gitu. Kalau mau apa ya, saya bersedia untuk apa gitu Pak. Meskipun itu kadang-kadang bisa merugikan saya atau apapun lah. Tapi yang penting saya berbicara ini bagi keluarga, bagi anak saya supaya mereka semua bisa lebih lancar beli apa ke depan. Itu dulu pemikiran saya. Nah, kalau kita ini menjadi satu model terhadap keluarga ini, kita ini kan harus tahu juga, loh modelnya bagaimana bagi mereka? Oh modelnya apa? Kita kan harus menentukan. Modelnya seperti ini, saya juga seperti ini. Kalau kita semua di dalam Tuhan, ya modelnya seperti kita semua seperti anak-anak Tuhan. Apabila kita ada sesuatu, maka kita bersimpuh di kaki Tuhan. Dia melihat. Oh, kalau ada suatu masalah ini, papa ini, mama, melakukan hal ini. Dia melihat. Dan dia akan melakukan hal ini. Nah, saya bicara. Pada satu kesempatan makan berapa minggu yang lalu, saya berbicara masalah, saya berbicara gini, terlalu banyak orang memuji saya karena anak-anak saya. Saya bisa menganggap itu surga telinga. Tapi saya juga melihat dengan nyata mereka ini memang diberkati Tuhan. Jadi agak sulit. Nah, kalau ini saya terima terus, ini racun buat saya. Ini bahaya. Karena saya bisa akan bicara memacu mereka. Karena saya dulu orangnya ini jarang mau kalah. Saya akan bicara jangan kalah. Harus menang. Nah, ini kan berbahaya, Pak. Berbahaya bagi dia, berbahaya bagi keluarganya mereka. Ini sangat berbahaya. Kenapa saya berkata dulu? Karena saya sudah mengalami dulu. Berapa banyak waktu saya yang saya gunakan untuk mengurus pekerjaan dan segala macam daripada saya mengurus istri saya. Saya berada di rumah. Berapa banyak waktu yang terbuang sampai umur saya sekian. Saya ngerti. Saya sangat ngerti masalah ini. Dan banyak teguran. Tapi saya ini orang yang tidak bisa diam. Semua orang bilang, kamu bekerja tujuannya apa? Saya bilang, tujuannya saya mempunyai kemampuan. Saya diberi talenta oleh Tuhan. Dengan banyak talenta. Saya suka ada satu tantangan baru. Setelah tantangan itu saya bisa selesaikan, it's okay. Saya berhasil untuk menyelesaikannya. Ya saya puas. Gitu. Dulu saya males, Pak. Waduh, zaman sekolah itu saya males. Kayak ini kalau sama ayahnya Ian ini, itu 100% bertolak belakang. Saya ini orang di jalanan, saya ini kenalannya ya anak-anak kampung, paman beca, itu kenalan saya, Pak. Kalau papanya Ian itu belajar, rajin, pandai. Karena itu papanya Ian itu sukses di waktu masa sebelum dia menghadap Tuhan. Dia sangat sukses. Saya membutuhkan waktu perjalanan yang sangat panjang untuk bisa mencapai bukan sukses ya Pak, mencapai kenyamanan dalam hidup, gitu bahasanya seperti itu. Meskipun saya sekarang nyaman, ya saya bisa beli, tapi apakah saya nyaman seperti yang pernah saya impikan? Ya enggak, karena saya sudah bunuh itu semuanya. Kenyamanan yang dulu saya pikir itu lebih nyaman, yang pikir itu menjadi lebih baik, itu sudah saya matikan semua. Saya sekarang enggak kepingin semua mempunyai suatu kenyamanan yang sampai seperti itu yang bisa dinikmati dan bisa dikagumi orang, yang bisa dibilang orang ini orang hebat, orang sukses, orang apa, itu sudah enggak ada. Saya biasa. Karena itu saya tidak akan malu, saya pergi ke tempat lain pakai celana pendek. Saya juga tidak peduli, karena saya mempunyai satu keyakinan, orang tidak dilihat dari wajah depannya, pakaiannya, atau apapun, tapi dilihat dari prestasi kerjanya, tanggung jawabnya, dan bagaimana dia mendidik anak-anaknya, dan bagaimana membentuk suatu keluarga di dalam keluarga internal yang baik. Itu Pak. Bagi bapak-bapak yang sekarang ini ada di sini, yang belum melakukan ini, belum terlambat Pak. Lakukan. Yang sudah melakukan, lakukan terus. Saya juga merasa bagaimana bangganya Pak Bernard mempunyai seorang putra Pastor Raymond. Luar biasa banget. Mungkin di saat-saat ini Pak Bernard dengan usia yang sudah lebih senior ini tak bisa untuk kemana-mana.
Tapi Pak Raymond bisa. Kita ada batasnya Pak, di umur-umur sekian. Tapi siapa yang melakukan? Anak-anak kita. Kalau kita mendidik tentang firman, tentang dasar-dasar ilahi di dalam dirinya dia, dan dia tertanam dalam hati dan pikirannya, yang jalan besok dia Pak. Kita nggak mampu jalan lagi Pak. Kita nggak mungkin mampu Pak. Kita nggak mungkin mampu. Karena itu kita harus ingat hal ini. Hal ini yang harus diingat-ingat terus. Kita ajak dia makan santai 1 minggu mungkin sekali. Ya saya kepinginnya seperti begitu. 1 minggu sekali kita bisa berkumpul. Tapi mereka punya pelayanan sendiri. Mereka punya acara sendiri. Ya 2 minggu sekali oke. Asal itu betul-betul sekarang saya kepingin itu betul-betul dimatangkan. Maksudnya pertemuan itu betul-betul harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Itu Pak yang menjadi. Kita harus menjadi model bagi anak-anak. Kemarin waktu saya makan, waktu saya berbincang, yang tertempat yang kemarin itu adalah begini. Loh, Papa pikir, dia bilang, aku enggak, ya nyo dia bilang, ya aku lah. Aku tidak lihat Papa kerja model umur 40 atau 45 atau sekitar itu, di mana saya kerja lagi gila-gilaan. Papa pikir aku tidak lihat. Aku tahu Papa kerjanya apa. Nah, itu yang membuat saya tertemplak 2 kali, Pak. Kalau yang satu saya tertemplak sama hamba Tuhan, yang kedua saya tertemplak dengan ini. Waduh, sebenarnya apa yang saya lakukan selama di bawah usia saya hari ini, dia lihat terus. Meskipun saya di kantor yang berbeda, di ruang yang berbeda, di waktu-waktu yang berbeda. Tapi dia lihat terus apa yang dilakukan oleh bapaknya. Karena apa? Karena saya dulu sangat memprotek anak saya. Anak saya dulu sekolah, itu saya ikut loh, ikut menentukan. Kalau anak, oh enggak apa-apa, oh, enggak, saya enggak mau. Saya harus ikut tahu. Dia mau sekolah apa? Dan di mana? Saya ikut menentukan. Saya akan ikut benar-benar untuk itu. Nah, karena itu dia tahu, maka saya mengantarkan mereka ke pendidikan atau hasil yang lebih baik. Kebetulan dia sama-sama saya, sama-sama pekerja seni. Ya sudah, jalan sudah saya buka. Landasan sudah saya buka. Dia tinggal memperlebar landasan, kalau dia mau mendaratkan Boeing yang besar, atau dia cuma seperti saya, cuma naik pesawat pakai kitiran. Ya, saya membutuhkan landasan yang kecil. Kalau yang besar, ya silakan perlebar landasan itu. Upaya kamu bisa terbang dan landed dengan baik. Itu pemikiran saya. Itu pemikiran saya. Selanjutnya, setelah kita melakukan proses-proses pemuritan, saya pernah kemarin mendengar satu anak, kita mempunyai anak-anak ini kan, anggaplah anak kita ini semua pandai. Ada anak yang pandai, ada anak yang macam-macam. Tapi jangan lupa, Pak harus memasukkan lagi kalau dia pandai, itu hal yang bijaksana. Karena pandai tanpa bijaksana ini bahaya, Pak. Pandai semua bisa kerja, Pak. Tapi bijaksana itu bisa memilah mana yang diambil, mana yang tidak perlu diambil. Yang kalau pandai saja semua kerja. Semua kerja, ini bisa kerja, ini bisa kerja, ini bisa kerja. Saya bisa kerja. Nah, begitu, Pak. Nah, kenapa saya ngomong ini? Saya ini ada pandainya, tapi kadang-kadang kurang bijaksana. Saya ada. Tapi sekarang, setelah saya mengerti ini, kita harus pandai dan bijaksana. Kalau pandai saja, Anda bisa kaya. Tapi dengan Anda pandai dan bijaksana, anak-anak Anda, anak-anak bapak-bapak besok, akan menjadi satu keluarga yang betul-betul bisa harmoni, lebih baik, perkawinan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, dan kita melihat dari jauh mereka adalah dengan hati yang pas dan gembira, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang pernah kita didik. Kita juga harus, saya kemarin juga mendengar, saya tidak membaca, mendengar dari salah satu pembicara, sebetulnya kita ini hidup menurut
James Patterson. Saya memang membaca sedikit karena saya kepingin tahu siapa James Patterson ini. Ternyata dia seorang autor dari Amerika, ya sudah senior juga. Dia bilang dalam itu kata-katanya yang saya bisa kutip itu, kita hidup ini sama dengan clone, badut yang biasanya hidungnya merah, yang red dot itu, yang suka naik sepeda satu roda, terus dia akan bermain dengan bola-bola seperti bola apa namanya, bola biliar, itu seperti itu. Terus dia bicara, kita ini seperti seorang pemain clone ini, di mana kita ini bisa memainkan bola-bola itu dengan baik. Tapi bola itu adalah 5. Kalau bola itu 3, tidak sesuatu yang menampilkan kehebatan. Tapi kalau bola itu 5, itu kan sulit, Pak, untuk memainkan bola 5 dengan naik sepeda satu roda terus dia keliling di panggungnya dia. Tapi dia bilang lagi, bola 5 ini terdiri dari 5 macam. 1, kesehatan. 2, family, keluarga. 3, persahabatan. 4, integritas. 5, pekerjaan. Dijelaskan juga, bola 5 ini 1 bola dari karet. Apakah itu? Pekerjaan. Pekerjaan kita bisa di atas, bisa di bawah. Karena itu karet. Dia bisa naik turun. Anda bisa turun, Anda bisa naik. Anda bisa naik lebih tinggi. Dan Anda terus mendal-mendal terus. Itu bola karet. Tapi yang 4, ini bola kaca. Jadi kalau Anda, bapak-bapak ini lepas untuk menerimanya, ini pecah. Kalau di antara 4 tadi, kesehatan, keluarga, persahabatan, integritas ini, pecah salah satu, hilang. Padahal kita punya keturunan. Ini hilang semua. Kalau kita bisa melakukan semua ini, ya kita menjadi seorang yang sukses. Tapi kebanyakan Pak, yang 4 ini yang terjadi. Mereka bisa sukses, tapi ada sakit, sukses, ada keluarganya masalah, sukses karena dia sekarang jadi tidak baik dengan teman-teman yang dulu baik, yang temannya dulu kumpul, juga bisa dengan integritas kita. Nah, saya mau cek dulu ya, ini sudah jam berapa? Saya takut kelewat. Ini tinggal 20, kurang 4 menit, Pak. Intinya seperti itu. Mereka berbicara masalah itu. Nah, apakah kita sebagai badut clone itu, kalau kita sebagai badut clone itu, kita mesti berhati-hati memainkan bola. Bagaimana kita bisa berhati-hati memainkan bola? Ya, kita ini kan harus bersandar sama Tuhan. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi sudah jalannya. Cuma 1, Pak, jalannya. Ini sudah saya buktikan dan saya selalu buktikan dan buktikan. Cuma saya ini orangnya kurang pelayanan keluar. Saya sampai sering dicari-cari Pak Presiden kita, saya tidak ngumumkan itu berkali-kali. Dan kalau kadang-kadang telepon saya ya agak malu-malu kan, Pak Presiden kita ini kan juga cukup senior. Dan ayat selanjutnya, Pak, saya mau bacain ada ayat 1 lagi, setelah itu saya akan tutup. Itu adalah ini, Pak. Sebab, ini Pak, 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik. Pendidik itu bisa dari gereja, bisa dari lingkungan kita, bisa dari lingkungan kita ini ya, bisa dari chapter ini, bisa. Siapa aja. Gitu. Kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kuncinya cuma 1, Pak. Siapa yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita? Kita sendiri. Siapa yang bisa mendidik anak-anak kita besok menjadi anak-anak yang baik? Kita sendiri. Gereja, kelompok doa, kelompok persekutuan mereka, kelompok apapun, itu hanya memberikan sesuatu. Jangan sampai lepas daripada didikan kita. Apalagi sekarang. Kita sekarang bisa Zoom.
saya juga kadang-kadang melakukan Zoom. Kita bisa lebih jauh. Karena kita waktu Zoom kita kan tidak serius, Pak. Kita bisa makan, kita bisa apa, mau kencing lah, mau apa. Kita kan santai. Mana bisa kita mendengarkan Zoom dengan serius seperti yang diomong. Ayo, mari kita duduk berdoa dan terus bernyanyi. Kita nggak melakukan. Dia nyanyi, kita diam. Apalagi saya. Dia nyanyi, saya bisa baca koran, Pak. Nah, ini kan nggak baik. Tapi kalau kita ke gereja, saya kan nggak baca koran. Saya datang, saya bawa handphone. Tapi handphonenya saya silent. Tapi kalau saya di rumah, saya Zoom atau saya dimanapun, kan belum tentu saya silent. Itu yang menjauhkan kita dengan Tuhan. Kalau kita makin jauh dengan Tuhan, kita kan menjadi segala sesuatunya ini kan nggak bisa connect langsung, Pak. Kalau tadi Pak Ida ngomong ini nggak match ini Pak Heru yang pernah ngomong. Antenmu beleduk kan nggak bisa kurungu suaranya Tuhan. Ini betul. Makin Anda membersihkan antena Anda, makin Anda banyak memelihara antena Anda dan merawat antena Anda, suaranya itu gampang kita terima. Karena sudah di frekuensi yang sama, Pak. Yang terakhir, Pak. Setelah kita berkali-kali kita harus melakukan seperti yang tadi, Pak. Saya sering berbicara. Misalkan anak saya, oh ya, anakmu pinter, Ben, sekarang ini kami apa segala macam. Saya kan bicara, oh ya, tolong ya ajar-ajar ono lagi, tolong dikasih pengetahuan, tolong dikasih pendidikan yang dia punya kan saya belum tentu punya kemampuannya dia, keahliannya dia. Oh, ya bapak ayahnya bisa menciptakan begini berarti ayahnya lebih pandai dari saya. Tapi saya selalu ngomong seperti itu. Tujuannya untuk merendahkan hati supaya saya tidak merasa ada di atas. Tujuannya. Tapi kalau bapak baca ini tadi kan salah. Kalau sampai betul-betul anak kita itu seperti itu loh, kan papa lah izin loh. Saya ikut si A. Nah, ternyata si A jalannya mirip, Pak. Papa kan izin loh kalau ini jalannya enggak benar. Nah, kita kan bertanggung jawab. Nah, karena itu di sini jelas tertulis yang ada tadi firman tadi, mengikuti teladanku. Bagaimana ikut teladanku ini tadi? Yang kalau ini benar, ya kita banyak bersekutu, berfirman, kita dengarkan kayak tadi apa yang ada di chapter ini, misalkan kita di kelompok ini, atau kita banyak membaca atau mendengarkan apapun yang bisa menjadikan kita teladan yang baik di hadapan keluarga anak kita. Pak, saya ingatkan, hari ini kita semua yang ada senior di sini, tidak ada satupun yang bisa melangkah lebih cepat, lebih ringkas, lebih pandai dari anak-anak kita. Kita perlu, Pak, mengajarkan, mendoakan mereka, supaya mereka hidupnya diberkati. Bagaimana kita bangga bahwa dia adalah seorang pemimpin, pengusaha, seorang pebisnis ulung, seorang profesional hebat, yang cinta Tuhan, yang kenal Tuhan, yang menguasai marketplace, yang selalu menyuarakan firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa dapat? Kita sudah tidak mampu pada umur sekian, tapi mereka masih mampu untuk bisa menyuarakan. Bagaimana juga bangganya seorang tua, misalkan anaknya menjadi satu pengkhotbah, bagaimana mereka bisa bangga? Memang tidak hanya mengharuskan anak kita sebagai pengkhotbah, tapi kita bisa meminta mereka, mendidik mereka menjadi sesuatu yang membuat banyak teman mereka, banyak kenalan mereka selalu akan memenangkan. Bukan di Surabaya, tapi di Indonesia. Bukan hanya mereka mengenal Yesus, tapi mereka bertekuk lutut di dalam kaki Tuhan. Semuanya mereka bisa lakukan. Kalau kita bisa mendidik mereka dengan baik, dan bisa menyarankan mereka lebih baik, bisa meluruskan mereka jalannya lebih baik, maka semua yang saya bicarakan dari A sampai Z ini akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak waktunya. Selamat malam. Haleluya. Haleluya. Makasih Pak Beni. Berapi-api ini bisa seri 2 ini nanti. Ini Oke, luar yang biasa. bicara adalah pemain. Jadi luar biasa inspirasinya kepada kita. Memangnya betul sekali. Anak kita ya. Itu penting harus diingat ya. Kadang-kadang kita lupa. Terima kasih Pak Beni. Makasih. Kita juga dengarkan dari closing statement dari Pak Bernard, apa intisari dari intergeneration. Ya.
Silakan Pak Bernard sekaligus nanti doa penutup juga dari Pak Bernard sekalian ya. Makasih. Ya, jadi saya singkat sekali. Jadi ini sangat baik sekali, sangat menggugah kita semua dan sungguh ini membuat kita ini kembali mengingat bahwa pemuridan itu dimulai dari dalam rumah kita, memuridkan anak-anak kita melalui seorang imam yang menjadi role model. Role modelnya itu adalah Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu firman Tuhan. Itu adalah menjadi role model bagi kita, di mana kalau pada waktu Tuhan Yesus itu dia menjadi model, dimuridkan dengan bergaul dengan Tuhan Yesus, diajar dengan firman, tapi mereka melihat contohnya. Tadi Pak Beni sudah jelas sekali. Jadi kita ini ada contoh ketika anak-anak kita melihat kita dalam masalah, adakah mereka melihat bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mencari arahan daripada Tuhan. Itu adalah intinya, saudara-saudara sekalian. Dan tentunya dalam firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita tuh harus memuridkan anak-anak kita itu. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 itu dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jadi artinya kepala keluarga itu tiap hari harus membaca firman Tuhan. Dan kemudian dia memperhatikan firman Tuhan itu. Mempraktekkannya. Kita semua masih belum sempurna. Kita masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Dan ini seumur hidup kita. Tapi ini poin-poinnya, saudara. Kita harus hidup dengan firman Tuhan. Kita hidup dengan doa. Sehingga hidup kita itu tadi dikatakan Pak Beni jelas, kita ini mengandalkan firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Dikatakan firman. Kemudian apa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini perintahnya. Dan membicarakannya. Ini pemuridan, saudara ya. Firman dibicarakan, mereka diajarkan dan dibicarakan. Diajarkan itu adalah teorinya, sesuai firman Tuhan. Dibicarakan itu prakteknya dalam hidup sehari-hari ini, dengan mereka bisa melihat role model kita yang berpusatkan pada Kristus itu. Nah tentunya ini tentu kita masing-masing harus tetap belajar. Sehingga dengan demikian Tuhan akan mendapati kita dan seisi rumah tangga kita. Seperti Yosua dia katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk discipleship pada malam hari ini, di mana kami sebagai kepala keluarga, kami dimuridkan melalui firman Tuhan. Dan kami mempunyai role model apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya. Dan kami berjanji dan kami mau meneruskan berapapun umur anak-anak kami, juga istri kami mau sharingkan apa yang kami terima dari Tuhan. Kemudian kami ajarkan, kami bicarakan, dan kita semua menggumuli. Semua kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami seperti ayat yang 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya mereka bisa melihat model, role model dalam hidup kita dalam segala keadaan. Minta kekuatan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa melakukan semuanya itu. Sehingga semua kita, istri, anak-anak, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Yosua mengatakan dalam Yosua pasal 24 ayat 15 itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Karena kami percaya Tuhan,
melalui apa yang diajarkan melalui hamba-Mu Pak Beni. Kami mau menerimanya pada malam hari ini Bapak. Ajarkan kami Tuhan selalu memuliakan firman-Mu. Sehingga ketika anak-anak kami, istri, seluruh anggota keluarga kami, kemudian orang lain juga bisa melihat hubungan kami yang erat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Cara berpikir yang seperti dari Tuhan. Kata-kata kami menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Sehingga mereka juga akan melihat bahwa kami ini mengandalkan Engkau dalam segala hal. Sehingga dengan demikian terimpartasi dalam hidup mereka. Hidup takut akan Tuhan. Hidup berkenan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita. Kita berkati keluarga kita. Kita sebut nama istri, kita sebut nama anak-anak, dan kita impartasikan supaya mereka menjadi murid Kristus karena mereka melihat role model Kristus di dalam hidup kita. Dalam nama Yesus aku berkati anak-anakku. Iwan, Amin, Raymond, Ibu, Jaja, Grace, Victor, Joy, dan juga Tuhan, Grace, Victor, Joy, dan juga Kevin, Gavril, Joen, semuanya mengasihi Tuhan. Kami berdoa, lindungi mereka daripada yang jahat Tuhan. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Biarlah mereka bisa melihat contoh dalam hidup kami. Hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Hidup yang mengasihi Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Maka kami percaya Engkau sendiri yang hidup di dalam kami. Kami dan seisi keluarga kami melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Makasih Pak Bernard.